Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikil allam. Wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila mamarrid duhuri wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumiz ziham. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, man farriha bi dukhuli ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, tiada untayan kata yang paling indah diucapkan pada kesempatan siang ini selain kita memanjatkan rasa puja puji serta syukur ke Zat Allah yang Maha Ghafur, yang dengan berkah dan inayahnya alhamdulillah pada kesempatan Jum'ah terakhir di bulan Sya'ban insyaallah, semoga kita semua Jumat kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, terutama kita segenap jamaah salat Jum'ah, semoga senantiasa nanti di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah pernah tersenyum, bahkan wajahnya berseri-seri, sehingga sahabat Abu Bakar dan Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum sehingga wajahmu berseri-seri?" Jawab Rasulullah, "Udara segar Ramadan sudah terasa, aroma wangi Ramadan sudah tercium. Aku merasa bangga, senang, bahagia dan gembira akan datangnya bulan suci Ramadan." "Kenapa ya Rasul, di bulan itu ada apa sehingga membuatmu tersenyum sehingga wajahmu berseri-seri?" Tanya kembali sahabat Abu Bakar dan Umar. Jawab Rasulullah, "Di bulan suci Ramadan itu ada du'aun mustajabatun, doa yang diijabah, shadaqatun makbulatun, sedekah yang diterima, ibadatun mudha'afun, ibadah yang berlipat, bahkan sumtu tasbihun, diamnya menjadi tasbih, naumun ibadatun, tidurnya pun menjadikan ibadah." Bulan itu adalah bulan pengampunan yang disebut bulan maghfirah. Bulan itu adalah bulan rahmat, kasih sayang. Bulan itu adalah itqun minan nar, orang tersebut yang berpuasa di siang hari, ibadah qiyamul lail di malam hari pada bulan suci Ramadan yang diterima oleh Allah, maka orang tersebut akan dijaga dari siksa api neraka.
Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sehingga suatu riwayat dalam kitab Durratun Nasihin, Tanbihul Ghafilin, seorang laki-laki yang bernama Muhammad tapi bukan Muhammad bin Abdullah, melainkan Muhammad orang biasa yang kerjaannya haram jadah, tidak pernah ibadah. Kerjaannya judi, tidak pernah ngaji, kerjaannya memaksa dan biasa-biasa saja, tidak pernah berpuasa. Kerjaannya maksiat dan tidak pernah taat. Namun suatu ketika Muhammad ini kedatangan bulan suci Ramadan, merasa gembira, bahagia dan senang, menyambutnya dengan penuh sukacita. Tiba-tiba dia berangkat ke pasar, membeli seperangkat alat salat, berniat untuk bertobat dan melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Sehingga Muhammad ini sepulang dari pasar banyak yang bertanya dan mencemoohkan, "Hai Muhammad, siang begini kamu pulang dari mana?" Jawab Muhammad, "Saya pulang dari pasar." "Ada keperluan apa kamu pulang dari pasar?" "Belanja." "Belanja apa?" "Seperangkat alat salat." "Untuk apa? Kan kamu tidak pernah salat, kamu tidak pernah ngaji, kamu tidak pernah ibadah. Kenapa kamu belanja seperangkat alat salat? Apakah kamu mau salat?" "Ya, saya mau salat, saya mau ngaji, saya mau taraweh, saya mau puasa, karena sebentar lagi akan kedatangan bulan suci Ramadan. Saking senangnya hati saya menyambut bulan suci Ramadan, ku ambil tabunganku, ku pecahkan tabunganku, ku bawa tabunganku berbelanja seperangkat alat salat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan." Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Di malam yang pertama belum sempat melaksanakan taraweh, di malam yang pertama belum sempat melaksanakan sahur, di hari yang pertama belum sempat melaksanakan puasa, apalagi berbuka bersama. Ternyata nama Muhammad tersebut yang merasa gembira dan bahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, memecahkan tabungannya, membawa ke pasar, membeli seperangkat alat salat, berniat untuk ibadah pada bulan suci Ramadan. Ternyata Muhammad meninggal dunia. Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Viral, masuk ke medsos, semua orang tahu. Sehingga orang yang benci kepada Muhammad, tuh lihat, orang nggak pernah ibadah, sekalinya taubat nggak diterima. Buktinya dia langsung mati, tidak sempat ibadah. Tapi orang yang ngerti Allahu Akbar walillahilham, orang yang nggak pernah ibadah tapi endingnya dia husnul khotimah, sudah berniat untuk ibadah menyambut bulan suci Ramadan, dia sudah dicabut nyawanya oleh Allah yang Maha Kuasa. Apa yang terjadi di malam yang pertama? Para ustadz, para ulama, para kiai kampung setempat bermimpi, dalam impiannya bertemu dengan sosok Muhammad yang tidak pernah ibadah, tapi dia meninggal di malam yang pertama bulan suci Ramadan. Dia sudah ada di taman surga. Sehingga ulama tersebut bertanya, "Wahai Muhammad, sepenglihatan kami engkau di alam dunia tidak pernah ngaji, tidak pernah salat, tidak pernah ibadah, tapi kenapa sekarang kamu ada di taman surga?" Apa jawaban yang singkat dari sosok Muhammad tersebut? "Karena saya merasa bahagia, senang gembira menyambut bulan suci Ramadan, dan bukan hanya senang gembira menyambutnya saja, tapi saya sudah persiapkan lahir batin untuk ibadah pada bulan suci Ramadan." Kaget semua ulama yang bermimpikan sosok Muhammad, sehingga semuanya menceritakan dalam khutbah, dalam kuliah subuh, dalam kultum, sebelum taraweh, sesudah taraweh, selama bulan suci Ramadan, menceritakan tentang kebaikan sosok Muhammad. Padahal kejelekan, keburukan, kejahatan dan kesalahannya sangat banyak. Allah tutup aibnya, sehingga Allah gantikan dengan kebaikan, dan hanya kebaikan demi kebaikan saja yang diceritakan oleh masyarakat setempat. Dengan apa? Dengan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man farriha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang merasa bahagia, senang, gembira menyambut bulan suci Ramadan, maka haram jasadnya masuk api neraka, berarti halal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan garis bawahi, bukan hanya senang gembira menyambut bulan suci Ramadan, tapi kita harus persiapkan lahir dan batin kita untuk melaksanakan ibadah wajib sunnah pada bulan suci Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan niatnya lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.